Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 505 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tinjauan Menyeluruh Teori Akuntansi. Di mana sebelumnya perkenalkan untuk pemateri pertama yakni Devi Triani dengan NIM 176. Pemateri kedua Suci Ramadanti NIM 187. Pemateri ketiga Delifka Urnila dengan NIM 196. Dan pemateri keempat ada Indah Pratiwi dengan NIM 197. Baiklah, yang pertama itu tentang teori akuntansi. Nah, teori akuntansi merupakan suatu pengertian yang menggunakan spekulasi, metodologi, dan kerangka kerja dalam mempelajari pelaporan keuangan serta bagaimana prinsip pelaporan keuangan tersebut diterapkan dalam industri akuntansi. Nah, maka dari itu, dengan kita memahami teori akuntansi, maka kita dapat memiliki pandangan yang lebih luas dan lebih spesifik. Karena bagaimanapun juga dengan mengandalkan praktik saja itu tidak terlalu efisien. Maka dari itu, untuk melakukan pemecahan masalah perlu didukung dengan pengembangan kerangka kerja yang berdasarkan pada teori agar pemecahan masalah itu lebih terarah dan lebih fokus. Nah, maka dari itu, menurut Hendriksen dalam Kolse 2010, teori akuntansi itu dia didefinisikan sebagai penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip luas yang memberikan kerangka acuan umum di mana praktik akuntansi itu dapat dievaluasi dan memandu pengembangan praktik dan prosedur baru. Baiklah, selanjutnya itu tentang akuntansi dalam tatanan taksonomi, di mana akuntansi berdasarkan akuntansi tatanan taksonomi ini dia diklasifikasikan sebagai akuntansi sebagai seni, sains, dan teknologi. Nah, untuk akuntansi sebagai seni sendiri, pada awalnya itu perkembangannya akuntansi dapat dikatakan sebagai kerajinan atau seni karena orang yang akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan akuntansi, dia itu harus terjun langsung dalam dunia praktik dan mengerjakan magang pada praktiknya. Nah, maka dari itu, untuk akuntansi dalam seni sendiri, yakni seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Nah, jadi kalau dikatakan akuntansi sebagai seni, maka yang dimaksud itu adalah cara menerapkannya. Nah, maka para ahli itu mereka mendefinisikan terlebih dahulu bahwa akuntansi sebagai seni itu merupakan suatu seni dalam hal pembukuan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus yang dilakukan oleh para akuntan. Nah, namun seiring berjalannya waktu, definisi tersebut itu sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, dengan perkembangan akuntansi yang ada, akuntansi sudah dipandang sebagai seperangkat ilmu pengetahuan. Nah, baiklah, selanjutnya ini tentang akuntansi sebagai sains. Nah, di mana beberapa ahli sendiri berpendapat tentang akuntansi sebagai sains sendiri merupakan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan suatu masalah secara pasti dan tidak terpengaruhi oleh faktor lain. Nah, dalam arti lain, maka sains sendiri tidak ditujukan untuk membahas permasalahan yang bersifat ekonomis dan tidak ditujukan untuk menghasilkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, maka selain itu, sains juga merupakan cabang pengetahuan yang memiliki tujuan mencari kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Sehingga dengan melihat paparan tersebut, sebenarnya akuntansi tidak dapat disebut sebagai sains. Kenapa? Karena akuntansi dipandang sebagai sains, maka akuntansi akan banyak membahas gejala akuntansi seperti kenapa perusahaan menggunakan metode akuntansi tertentu, lalu apa saja yang mendorong manajemen manipulasi laba, dan apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajer divisi. Nah, maka dari itu akuntansi tidak dapat disebut sebagai sains. Akuntansi sebagai teknologi. Teknologi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu produk yang bermanfaat. Dan untuk pengertian teknologi sendiri tidak hanya fisik atau hard teknologi, tetapi juga lunak, soft teknologi. Teknologi bisa diartikan sebagai sains terapan. Begitu juga dengan akuntansi.
Jadi bisa diartikan bahwa teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah yang nyata dalam lingkungan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Sudibyo menegaskan bahwa dengan mengenali karakteristik akuntansi, seperangkat pengetahuan akuntansi sebenarnya lebih merupakan suatu teknologi dan oleh karenanya harus dikembangkan sesuai dengan sifat teknologi tersebut agar lebih bermanfaat dan mempunyai pengaruh nyata dalam kehidupan sosial tertentu. Karena akuntansi masuk ke dalam bidang pengetahuan teknologi, akuntansi dapat diartikan sebagai rekayasaan informasi dan pengendali keuangan. Sebagai teknologi, akuntansi dapat memanfaatkan teori-teori dan pengetahuan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya praktik pengolahan data menjadi suatu informasi menjadikan akuntansi dipandang menjadi suatu teknologi. Selain itu, pandangan lain yang menyebut akuntansi sebagai suatu teknologi adalah bahwa akuntansi dapat digunakan dalam perekayasaan laporan keuangan, yang mana dalam perekayasaan sendiri bisa diartikan suatu proses yang terencana dan sistematis yang melibatkan serangkaian pemikiran dan pertimbangan dengan menggunakan konsep dan teori untuk menghasilkan suatu produk. Teori akuntansi sebagai penalaran logis. Bila diterapkan untuk akuntansi, teori akuntansi sering dimaksudkan sebagai suatu penalaran logis yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu, baik menurut standar akuntansi atau menurut tradisi. Teori akuntansi membahas proses pemikiran atau penalaran untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik akuntansi tertentu yang sudah berjalan atau untuk memberi landasan konseptual dalam penentuan standar atau praktik baru. Hal tersebut menjadi satu pandangan baru terhadap akuntansi yang mana akuntansi juga dianggap sebagai hasil penalaran logis karena dapat menjelaskan perlakuan-perlakuan dalam akuntansi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa teori akuntansi merupakan penalaran logis. Proses penalaran logis untuk akuntansi diwujudkan dalam bentuk perekayasaan pelaporan keuangan. Dalam perekayasaan pelaporan keuangan menghasilkan suatu rangkap konseptual. Rangkap konseptual ini memiliki fungsi sebagai berikut: untuk mengevaluasi atau membenarkan dan untuk mempengaruhi atau mengembangkan praktik akuntansi. Untuk mengevaluasi dan membenarkan berarti bahwa penalaran logis dapat digunakan untuk memberi jawaban mengapa praktik yang terjadi seperti yang sekarang berjalan dan mengapa bukan yang lain. Sedangkan untuk mempengaruhi dan mengembangkan berarti bahwa kalau ada suatu masalah akuntansi dalam praktik yang diperlakukannya belum diatur dalam suatu standar resmi, maka pemecahannya dapat dilakukan oleh akuntan praktik dengan menggunakan penalaran logis. Perspektif teori akuntansi. Selain perspektif aspek taksonomi yang membagi teori akuntansi menjadi penjelasan ilmiah dan justifikasi, teori akuntansi juga sering dikelompokkan atas dasar perspektif lain menurut tujuan atau penekanan pembahasan yang dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek sasaran teori. Yang kedua, aspek tataran semiotika. Yang ketiga, aspek pendekatan penalaran. Selanjutnya, aspek sasaran teori. Aspek sasaran teori dibedakan menjadi teori akuntansi positif dan akuntansi normatif. Pengklasifikasian ini didasarkan pada adanya perbedaan sasaran yang ingin dicapai oleh teori akuntansi. Teori positif menjelaskan tentang sesuatu apa adanya yang berdasarkan fakta atau pengamatan empiris. Teori ini memberikan penjelasan mengenai benar atau salahnya suatu pernyataan atas dasar yang ilmiah. Sementara itu, teori normatif menjelaskan baik atau buruknya sesuatu atas dasar penalaran, sehingga teori ini dapat mendukung dalam hal pengambilan keputusan. Perbedaan yang mendasar di antara keduanya adalah orientasi masalah.
di mana teori positif menjelaskan fakta, sementara teori normatif menjelaskan nilai. Selanjutnya, aspek tataran semiotika. Akuntansi berkepentingan dengan penyediaan dan penyimpanan informasi sebagai sasaran komunikasi bisnis, sehingga akuntansi dapat disebut sebagai bahasa bisnis. Dalam bahasa, bidang komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu semiotika, linguistika, dan logika. Semiotika adalah bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistika, sedangkan linguistika itu sendiri memaparkan fonetik, gramatika, morfologi, dan makna kata atau ungkapan. Logika memaparkan mengenai kaitan dengan validitas, penalaran, dan penyimpulan. Ketiga bidang ini menjadi dasar terbentuknya suatu komunikasi yang baik. Semiotika sendiri kemudian membentuk 3 level terkait dengan informasi, seperti 1. Teori akuntansi sematik. Teori akuntansi sematik menjelaskan tentang penyimbolan suatu fenomena menjadi suatu bentuk simbol akuntansi. Misalkan kegiatan perusahaan yang dinyatakan ke dalam laporan keuangan. Atau dalam arti lain, teori ini menafsirkan makna dari setiap unsur yang ada dalam laporan keuangan. Tujuannya agar pembaca dapat memperkirakan keadaan perusahaan yang sesungguhnya tanpa harus melihat dan terlibat langsung ke dalam kegiatan perusahaan tersebut. Informasi terbentuk dengan merumuskan 3 unsur, yaitu objek, ukuran, dan hubungan kedua elemen tersebut. 2. Teori akuntansi sintaktik. Berbeda dengan teori semantik, teori akuntansi sintaktik berorientasi pada perwujudan suatu informasi semantik menjadi suatu laporan keuangan. Teori sintaktik memberikan penjelasan mengenai apa saja yang harus dilaporkan, siapa saja yang harus dilaporkan, kapan harus dilaporkan, dan bagaimana cara melaporkannya. 3. Teori akuntansi pragmatik. Teori akuntansi pragmatik berorientasi pada perilaku penggunaan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh informasi keuangan. Teori ini menguji keefektifan komunikasi, apakah informasi dapat diterima dengan baik oleh pengguna laporan keuangan atau tidak, dan apakah informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau tidak. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan pengujian manfaat mengenai informasi dari sisi pelaporan keuangan eksternal dan juga manajerial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori akuntansi. Nah, teori akuntansi itu dapat diartikan sebagai penalaran logis yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu, seperti penalaran logis yang dibutuhkan dalam penjelasan ilmiah, di mana penalaran sendiri adalah proses berpikir logis secara sistematis untuk mendapatkan suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau teori. Semakin baik proses penalarannya, maka teori yang disusun akan semakin valid. Dalam hal ini menyimpulkan bahwa sebuah teori dibutuhkan 2 penalaran, yaitu yang pertama penalaran deduktif, yang kedua penalaran induktif. Nah, di sini penalaran deduktif itu yaitu penalaran yang bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Nah, sedangkan penalaran induktif yaitu penalaran yang bertolak dan menghasilkan pernyataan khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Nah, dan selanjutnya di sini ada verifikasi teori akuntansi. Agar kita meyakinkan suatu teori akuntansi harus benar dan valid, maka verifikasi teori merupakan prosedur untuk menentukan apakah suatu teori valid atau tidak. Pendekatannya untuk mengevaluasi validitas teori tergantung pada sasaran dan tataran teori yang diverifikasi. Nah, teori akuntansi normatif diuji kebenarannya berdasarkan penalaran logis, karena teori ini didasari pada kesepakatan asumsi-asumsi yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi. Valid atau tidaknya prinsip yang dihasilkan dilihat dari apakah asumsi yang digunakan masuk akal atau tidak. Teori akuntansi positif
diuji kebenarannya berdasarkan pernyataan fenomena akuntansi yang disesuaikan dengan teorinya. Nah, maka pengujian kebenarannya menggunakan observasi fakta secara objektif yang diperoleh dari suatu metode ilmiah. Berbeda dengan verifikasi teori akuntansi normatif. Verifikasi teori akuntansi positif menggunakan studi empiris. Selanjutnya yaitu dengan teori akuntansi sistematik, tidak berkaitan langsung dengan fakta sehingga verifikasi validitasnya hanya mengandalkan penalaran logis. Teori akuntansi sistematik diverifikasi secara empiris dengan mengamati fakta, sementara teori akuntansi pragmatik diverifikasi dengan melakukan penelitian empiris berdasarkan asumsi yang menyatakan bahwa informasi dapat bermanfaat dan mengambil keputusan. Dalam mengeverifikasi suatu teori, ketiga teori akuntansi, semantik, dan pragmatik dilibatkan bersama-sama karena sifat yang saling berkaitan. Dalam arti lain, yaitu teori harus diverifikasi validitasnya yang atas dasar penalaran logis, bukti empiris, daya prediksi, dan pertimbangan nilai yang telah disepakati. Nah, di sini kan ada sistematik sintaktik. Nah, sistematik sintaktik itu yaitu mempelajari hubungan antara lambang dengan lambang lainnya. Nah, sedangkan sistematik kalau sistematik itu mempelajari hubungan antara lambang dengan objeknya, sedangkan kalau sistematik itu mempelajari lambang dengan lambang lainnya. Nah, sedangkan kalau pragmatik itu yaitu berkaitan langsung dengan fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam kelompok kita untuk menyajikan presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.